Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Syah Suryal Putra Agatha dengan NIM 212410101070 dari Prodi Sistem Informasi kelas Jaringan Komputer A. Di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi perangkat yang sudah disediakan sehingga dapat terhubung satu sama lain. Yang pertama, kita sudah diberikan petunjuk untuk mengkonfig. Yang pertama ada PC, kita harus memasukkan IP address pada masing-masing PC dan juga untuk switch kita harus mengkonfignya. Langkah yang pertama saya ambil adalah mengkonfig switch terlebih dahulu. Switch 0 ini kita pertama-tama adalah menggunakan fungsi enable untuk mengaktifkan switch. Lalu konfigur terminal. Setelah ini kita kan pada petunjuk kita disuruh untuk mengubah hostname menjadi S1, maka kita tulis S0, maaf, hostname S0. Lalu di sini kita harus memberi password pada switch, maka kita gunakan fungsi enable secret rahasia. Lalu lanjut kita disuruh untuk memberikan password pada LAN console 0, maka tulis LAN console 0. Lalu password UTS jarcov sesuai pada yang ada di sini, teman-teman. Lanjut, setelah kita sudah memasukkan password, lalu kita login. Lalu kita disuruh untuk memberikan banner MOTD. Maka kita tulis banner MOTD ini digunakan untuk nanti pas saat login kita ada tulisannya authorized personnel only. Authorized personnel only. Lanjut, sudah tercatat sehingga kita perlu end. Setelah itu exit. Untuk switch S0 sudah terkonfig. Lanjut pada switch 1 sama teman-teman caranya. Bedanya kita memberikan namanya ini enable untuk mengaktifkan switch 1 S1, switch ini konfigur terminal. Nah, di sini kita memberi nama hostname S1. Beda dari tadi kan S0, ini S1, teman-teman. Sudah terpasang namanya S1, maka lanjut kita memberikan password enable secret rahasia. Lanjut LAN console 0. Ini untuk memberikan password pada LAN console 0. Passwordnya adalah password UTS jarcom. Setelah itu kita disuruh untuk satu adalah jarcom sudah login, exit. Lalu kita disuruh untuk memberikan seperti tadi banner MOTD, authorized personnel only. Tutup dengan tanda kurung juga. Sudah selesai, maka end. Lalu exit. Sudah pada switch 1. Lanjut ke switch 2, teman-teman. Caranya sama, enable untuk mengaktifkan switch. Lalu switch ini konfigur terminal. Lalu kita menamainya dengan S2. Sudah menjadi S2 namanya, teman-teman. Lalu kita sama enable secret rahasia untuk memberikan password pada switch. Lalu LAN console 0 sama passwordnya adalah UTS jarcom. Lalu setelah itu kita
exit. Kita memberikan banner MOTD seperti tadi, auto reset personel, aduh, auto reset personel only. Tutup, sudah, and exit. Switch sudah terkonfig semuanya teman-teman, switch 1, switch 0, switch 1 dan switch 2. Selanjutnya kita disuruh untuk ini memberikan IP address pada masing-masing PC. Kita masuk ke desktop, ini IP configuration. Maaf teman-teman, masuk sini. Sesuai dengan ini, kita tinggal copy saja teman-teman. Di sini PC 0, masuk ke sini, terus default gateway. Untuk yang subnet mask ini terset otomatis teman-teman. Lalu sudah kita sama seperti tadi teman-teman, kita juga tinggal mengaplikasikan yang tadi di sini. PC 1 di sini, masukkan ke sini. Lalu lanjut sampai ke PC 8 teman-teman. Untuk bagian ini saya percepat saja. Nah, teman-teman dapat terlihat kok ini di sini sudah 100% sehingga konfigurasi sudah berhasil sehingga semua perangkat dapat terhubung satu dengan yang lain, teman-teman. Lalu lanjut untuk bagian soal Word. UTS jaringan komputer. Yang pertama adalah ubahlah bilangan desimal berikut. Sudah saya jawab di sini teman-teman, mengubah bilangan desimal 180 menjadi biner. Karena menjadi biner maka kita perlu membaginya dengan 2. 180 dibagi 2 sama dengan 90, sisa 0. 90 bagi 2, 45, sisa 0. 45 dibagi 2, 22. 22 kali 2 kan 44 teman-teman, sehingga sisa 1. Lalu 22 dibagi 2, 11, sisa 0. 11 dibagi 2, 5. 5 kali 2 kan 10. Nah, 11 ini kan kurangin 10, 1. Maka sisa 1. 5 bagi 2, 2. Sisa 1. Lalu 2 bagi 2, 1. Sisa 0. 1 dibagi 2, 0. Sisa 1. Sehingga ini kan dibacanya dari bawah ke atas teman-teman. Sehingga 180 ini dari desimal ke biner adalah 10110100 biner. Lanjut, 190 ini diubah ke bilangan oktal. Bilangan oktal ini berarti dibagi dengan 8 teman-teman. 190 dibagi 8, dia kan 23. 23 kali 8 ini nantinya akan 184, lalu sisa 6. 23 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 7, karena 8 kali 2 adalah 16, 23 kurangi 16 adalah 7. Lalu 2 dibagi 8, 0 sisa 2, sehingga 190 ini dibaca dari bawah juga 276 oktal. Lanjut ke
Yang ini 200 ini teman-teman, bilangan desimal 200 ini ke heksadesimal, maka dibagi dengan 8. Lalu 200 dibagi 16 sama dengan 12, sisa 8, 12 dibagi 6 dengan 0, sisa 12. Karena bilangan heksadesimal kan 0 sampai 9 kan teman-teman. Untuk 10 ini dinamai dengan A. Untuk 11 dinamai dengan B, dan 12 dinamai dengan C. Maka ini adalah C. Sehingga 200 ini adalah C8 heksadesimal, teman-teman. Lanjut, untuk nomor 2 adalah kita disuruh untuk mengubah dari bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Seperti tadi teman-teman kan A, B ini kan berarti A kan 10, B 11 teman-teman. Nah, untuk ini kita harus mengubahnya dulu ke bilangan desimal. Dari oktal ke desimal, dari heksadesimal ke desimal, kita perlu mengubahnya. Nah, pertama ini 3 dikali 16, ini 16 ini dipangkatkan 2 karena ini adalah 2. Lalu A dikali 16 pangkat 1, lalu B kali 16 pangkat 0 karena dia di paling belakang, teman-teman. Sehingga 3 kali 2, 5, 6, tambah 10 kali 16, tambah 11 kali 1, karena 16 pangkat 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 939 desimal. Nah, setelah menemukan desimalnya, kita perlu mengubahnya ke bilangan oktal, teman-teman. Seperti tadi yang di atas, bilangan oktal, dari desimal ke oktal, kita perlu untuk membaginya dengan 8, sehingga menjadi seperti ini, 9 dibagi 8 adalah 117, sisa 3. Lanjut, 117 dibagi 8 adalah 14, sisa 5. Lalu 14 dibagi 8 adalah 1, sisa 6. Lalu 1 dibagi 8 adalah 0, sisa 1. Sehingga 3AB ini dari bilangan heksadesimal menjadi 1653 bilangan oktal, teman-teman. Yang ketiga sama, tapi ini adalah mengubah dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Yang pertama sama, teman-teman, kita harus mengubahnya ke bilangan desimal dulu, bilangan oktalnya. Tadi kan pangkatnya 16, teman-teman. Nah, kalau oktal ini pangkatnya adalah 8. 2 kali 8 pangkat 2, 2 kali 8 pangkat 1, 1 kali 8 pangkat 0. 2 kali 6, 4, 2 kali 8, 1 kali 1, 18 tambah 16 tambah 1, 145 hasilnya. Lalu 145 ini kan desimal bentuknya, sehingga kita perlu mengubahnya ke heksadesimal, yaitu dibagi dengan 16. 145 dibagi 16, sisa 9, sisa 1, 9 dibagi 16, 0, sisa 9. Sehingga ini adalah, teman-teman, dari bilangan oktal 21 menjadi 91 heksadesimal, teman-teman. Lalu keempat adalah menentukan fungsi kabel. Yang pertama ini pada ikon ini namanya adalah automatically choose connection. Fungsinya dari kabel ini adalah kabel ini bisa menentukan secara otomatis kabel jenis apa yang dapat digunakan untuk menghubungkan antar device atau perangkat dalam jaringan. Misal kita ingin menghubungkan PC dengan switch. Nah, kita tidak tahu kabel apa yang harus digunakan, maka kita bisa menggunakan ikon kabel ini automatically choose connection, sehingga nantinya akan dipilihkan sendiri otomatis. Yang ini adalah straight drop. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis, seperti menghubungkan PC dengan switch atau hub, lalu router dengan switch dengan PC menggunakan straight drop. Lalu yang ini adalah crossover. Untuk crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama, seperti switch dengan switch, router dengan router, PC dengan PC. Yang kelima adalah kita ditanya untuk fungsi dari kabel strike. Fungsi dari kabel strike adalah digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis, seperti menghubungkan switch dengan PC router, seperti menghubungkan switch dengan PC, router dengan switch, dan lain-lain sebagainya. Keenam adalah apakah perintah untuk mengaktifkan switch. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, perintah untuk mengaktifkan switch adalah enable, atau bisa disingkat dengan EN. Ini perintahnya switch lebih dari enable. Yang ketujuh adalah apakah fungsi dari LAN console 0.
Fungsi dari LAN konsol 0 adalah sebagai konfigurasi Cisco yang digunakan untuk melakukan konfigurasi pada port konsol. Hal ini digunakan agar terkonfigurasi login pada perangkat. Dan salah satu kegunaan lainnya dari LAN konsol juga dapat memberikan sebuah keamanan password login saat masuk ke perangkat. Sehingga apabila kita ingin melakukan konfig pada sebuah perangkat, akan muncul login dan kita diwajibkan untuk mengisi password sebelum memasuki perangkat. Sederhananya saat kita ingin mengkonfigurasi switch, maka kita terlebih dahulu harus memasukkan password yang sudah kita setting dahulu, teman-teman. Yang kedelapan adalah bagaimana cara mengubah password dari konsol. Lanjut teman-teman, untuk nomor 8, cara mengubah password dari konsol adalah masuk ke LAN konsol 1 ini teman-teman, lalu password dengan konsol dengan password baru yang ingin diterapkan pada konsol tersebut. Pada PKA yang tadi menggunakan password UTS Jarcom, lalu login exit seperti tadi teman-teman. Yang kemudian adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah kabel jaringan koaksial teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.